Halo Talavers. Di awal kemunculannya, maskapai ini datang bak masa pencerahan di tengah sederet masalah yang menimpa perusahaan-perusahaan penyedia layanan transportasi udara. Mulai dari perusahaan negara yang nyaris bangkrut gara-gara dicurangi sama direksinya sendiri, sampai si Raja Delay yang tetap dibeli tiketnya karena nggak ada opsi lain ke destinasi tertentu. Publik tanah air, utamanya yang membutuhkan sarana transportasi udara sebagai kebutuhan primer, menaruh harapan besar di kedua lengan sayap Super Airjet, mengingat gembar-gembornya sebagai maskapai modern yang digandrungi milenial. Tapi entah apa yang terjadi, mereka malah dirundung masalah teknis dan menyebabkan tergerusnya kepercayaan publik pada maskapai yang baru seumur jagung ini. Bagaimana tidak, semuanya menyangkut soal kenyamanan termasuk juga keselamatan penumpang. Semuanya bermula saat penerbangan dengan nomor flight IU737 rute Denpasar Jakarta ini mengalami kesalahan teknis saat mengudara di langit Pulau Dewata. Kalau cuma kesalahan teknis, mungkin tiap hari juga ada yang mengalami kejadian serupa. Lantas, kenapa flight ini sampai viral di media sosial? Itu karena kesalahan teknis ini berdampak langsung dengan kenyamanan dan keselamatan penumpang gara-gara temperatur di dalam kabin naik drastis akibat sistem pendingin udara yang disinyalir tidak berfungsi dengan baik. Video yang beredar memperlihatkan ratusan penumpang mengeluh kepanasan, bahkan ada yang tengah terduduk lemas. Beberapa anak-anak dan balita juga dikhawatirkan pingsan akibat suhu di atas rata-rata. Di antara video-video viral tersebut, ada yang bahkan enggan untuk menumpang pesawat ini lagi di kemudian hari. Pesawat berjenis Airbus A320-200 itu sebenarnya bisa meminta pendaratan darurat di Bandara Juanda, Surabaya. Namun, sang kapten dan kopilot memilih meneruskan perjalanan hingga Bandara Internasional Soekarno-Hatta Cengkareng. Setibanya di sana, barulah diketahui kalau problem yang dialami pesawat tersebut terletak pada sistem pengaturan tekanan udara kabin yang tidak berfungsi. Otomatis, suhu menjadi naik karenanya. Demi mencegah keadaan yang lebih fatal akibat perbedaan tekanan di luar dan di dalam kabin, pesawat terpaksa terbang rendah di ketinggian 10.000 kaki. Jauh di bawah ketinggian jelajah sebuah pesawat komersil di angka 30 hingga 40.000 kaki. CEO Super Airjet dengan sigap merespon kejadian ini dan memberi permintaan maaf pada 179 penumpangnya. Ia mengaku bahwa ini akan menjadi pelajaran ke depannya, walaupun pesawat mengalami masalah telah lulus inspeksi sebelum terbang. Desas-desus lainnya mulai mencuat, termasuk isu soal pesawat-pesawat milik Super Airjet yang merupakan pesawat tua yang dibeli bekas. Ya, memang sampai saat ini belum ada informasi tentang status pesawat-pesawat yang dibeli oleh Super Airjet ini dalam kondisi baru atau bekas. Namun, informasi yang beredar, pesawat-pesawat milik maskapai dengan kode IU di sistem IATA tersebut merupakan bekas dari maskapai Indigo asal India dan Tiger Air dari Singapura. Namun, dari manapun asalnya, yang jelas jenis pesawat A320-200 ini memang sudah diperkenalkan sejak tahun 1988 silam. Bahkan, Airbus telah merilis generasi terbaru dari A320 series bernama A320neo. Namun, itu bukan berarti dapat dipastikan Super Airjet membeli pesawat yang sudah beroperasi puluhan tahun dan kondisinya mengenaskan. Toh sebelum resmi mengudara, kelayakan armadanya terlebih dahulu diuji oleh pihak berwenang. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Udara di bawah Kementerian Perhubungan. Jadi bisa dipastikan, mau itu beli pesawat bekas atau pesawat baru sekalipun, setidaknya sebuah maskapai harus mengoperasikan armada yang layak terbang. Apalagi Super Airjet ini adalah pendatang baru di dunia aviasi Indonesia setelah lebih dari 10 tahun maskapai nasional yang beredar di langit Nusantara hanya itu-itu aja. Super Airjet sendiri berdiri tanggal 1 Maret 2021 lalu.
yang langsung memposisikan diri sebagai maskapai low cost carrier atau penerbangan berbiaya murah yang menyasar konsumen kaum milenial. Tak tanggung-tanggung, investasi yang digelontorkan oleh perusahaan aviasi dengan corak warna putih coklat susu ini mencapai 1 triliun rupiah lebih. Nilai yang cukup fantastis, mengingat Super Airjet hadir di tengah kondisi pandemi yang sama-sama kita tahu. Seluruh dunia melambat atau mengalami penurunan soal daya beli. Hebatnya lagi, modal 1.000 miliar tersebut murni dihimpun dari dana lokal, alias bukan merupakan suntikan dana asing. Lantas, siapakah sosok yang berani menghamburkan uang sebanyak itu di tengah kasus pandemi? Tidak ada info pasti yang merujuk investor tersebut. Namun, sosok yang paling sering dikait-kaitkan dengan maskapai ini adalah pria bernama Rusdi Kirana. Bukan nama yang asing bagi orang-orang yang berkecimpung di dunia kedirgantaraan. Mengingat Rusdi sendiri merupakan owner dari Lion Air Group yang merupakan induk dari Lion Air, Batik Air, Wings Air, dan Malindo Air. Bukan hal yang mengagetkan, terlebih ketika mengetahui armada Lion Air saat ini telah lebih dari 300 unit. Belum ditambah armada Batik Air dan Wings Air yang jumlahnya juga mencapai puluhan armada. Jelas, membeli 50 unit A320-200 dengan total investasi 1 triliun rupiah adalah hal yang mudah bagi Rusdi. Meski mudah, siapa sangka kalau Lion Air Group sama sekali tidak menaungi Super Airjet dan tidak ingin dikaitkan secara komersil dengan maskapai baru tersebut. Meski begitu, hal ini tidak lantas mematahkan teori bahwa Rusdi Kirana merupakan pemilik dari maskapai ini. Ari Azhari, orang yang kini menjabat sebagai pucuk pimpinan dari Super Airjet, merupakan mantan General Manager Service dari Lion Group yang semakin menguatkan tentang siapa sosok besar di belakang perusahaan ini. Akan tetapi, simpang siurnya info soal investor dan pemilik dari Super Airjet tidaklah begitu penting dibanding lapangan kerja yang mereka ciptakan. Apabila dihitung kasar, dalam satu pesawat ada 1 pilot, 1 kopilot, dan 5 awak lainnya, itu berarti minimal ada 350 orang yang bekerja sebagai awak pesawat, belum termasuk para petugas yang bertanggung jawab di bandara dan lainnya. Terlebih lagi, mereka kini telah terbang ke 31 tujuan dalam negeri, termasuk bandara-bandara besar seperti Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar, Bandara Internasional Ngurah Rai Bali, Bandara Internasional Insinyur Juanda Surabaya, dan masih banyak lagi. Tidak menutup kemungkinan pula mereka memperlebar sayap ke negara-negara tetangga yang juga ramai peminat di kelas low cost carrier. Namun PR yang paling penting dari Super Airjet adalah mengembalikan kepercayaan penumpang yang tergerus pasca insiden yang terjadi baru-baru ini. Wow.